Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Nur Habibi dengan NPM 22150610009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode apa aja yang ada pada user design approach, dan juga di sini saya akan menjelaskan satu study case berdasarkan salah satu metodenya. Baiklah, sebelumnya di sini saya sudah membuat makalah yang dimana terdapat 3 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan juga bab 3 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama dalam bidang aplikasi dan perangkat lunak, kebutuhan akan pengalaman penggunaan atau user experience yang optimal menjadi sangat penting. Tidak hanya soal tampilan yang menarik, produk digital kini dituntut untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan dalam penggunaan. Nah, hal inilah yang melatar belakangi pentingnya pendekatan user experience dengan user experience design approach. Nah, maka dari itu di sini dari latar belakang itu saya membuat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran pendekatan human-centered design dan user-centered design dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada pengembangan produk digital. Kemudian, bagaimana pendekatan design thinking dapat membantu proses inovasi dalam menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, apa kelebihan dan keterbatasan metode desain sprint dalam mempercepat proses validasi ide produk? Dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan human atau user-centered design dalam merancang produk digital yang fokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna, serta menjelaskan proses dan manfaat design thinking dalam menciptakan solusi inovatif yang berbasis empati terhadap pengguna. Yang ketiga, mengkaji efektivitas pendekatan agile development dalam pengembangan produk digital yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi kontribusi desain sprint dalam mempercepat proses pengujian dan validasi ide dalam waktu singkat. Baiklah, langsung saja ke pembahasan mengenai metode-metode yang ada pada user design approach. Yang pertama, terdapat metode human-centered design. Human-centered design adalah framework dari perancangan dan manajerial suatu sistem informasi yang berfokus kepada seseorang yang akan menggunakan sistem yang akan dirancang. Proses pendekatan ini dimulai dengan orang yang akan menggunakan aplikasi sampai menghasilkan suatu solusi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Human-centered design ini terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama ada inspirational phase, yang dimana pada tahapan ini desainer harus mempelajari secara langsung mengenai masalah yang dihadapi dengan mempromosikan diri sebagai pengguna yang akan memakai sistem tersebut, sehingga mengerti kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi secara nyata. Yang kedua yaitu fase ideation phase. Pada fase ini desainer akan berusaha untuk merealisasikan gagasan dan ide yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu implementation phase. Pada fase ini, desainer akan membawa ide dan inovasi menjadi sesuatu yang nyata dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Nah, terdapat 4 prinsip pada human-centered design, yaitu yang pertama berfokus pada orang yang menjalankan, mencari masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, semua bagian adalah bagian dari sistem. Dan yang keempat, selalu melakukan uji coba terhadap rancangan yang dibuat. Dan selanjutnya terdapat metode user-centered design. User-centered design adalah desain yang berpusat pada penggunaan versi yang lebih berfokus dan ringkas dari desain yang berpusat pada manusia. Pendekatan user-centered ini tidak hanya berfokus pada karakteristik manusia dan persepsi secara umum, tetapi juga sifat-sifat spesifik dari target pengguna untuk membuat solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada beberapa prinsip dasar dari user-centered design. Yang pertama ada pemahaman pengguna, yang dimana desainer tuh harus mengembangkan pemahaman yang baik tentang siapa pengguna produk atau sistem tersebut. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu partisipasi pengguna. Maksudnya adalah melibatkan pengguna dalam seluruh siklus desain yang ada pada aplikasinya. Kemudian yang ketiga iterasi.
yang dimana maksudnya prototipe atau desain awal diuji oleh pengguna, kemudian hasilnya dievaluasi dan desain kemudian ditingkatkan berdasarkan evaluasi dari pengguna. Kemudian yang selanjutnya konsistensi, yang dimana maksudnya konsistensi dibutuhkan di seluruh produk atau sistem yang dimana membuat lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada fleksibilitas. Maksudnya adalah desain ini harus mempertimbangkan variasi dalam kemampuan, preferensi, dan kebutuhan pengguna. Kemudian selanjutnya ada prinsip estetika dan kesan emosional, yang fokus utamanya adalah fungsi dan kegunaan. Desainer mempertimbangkan estetika dan kesan emosional dalam produk atau sistem. Selanjutnya ada design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi yang alternatif pada kemungkinan yang terlihat untuk meningkatkan suatu tingkat pemahaman kita. Ada beberapa tahapan dalam metode thinking, yaitu yang pertama ada empathize. Tahapan pertama ini berfungsi untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Hal ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi. Selanjutnya terhadap tahapan define, yaitu pada tahapan define mengumpulkan informasi yang telah dibuat dan dikumpulkan pada tahap empathize. Nah, pada tahapan define ini menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Selanjutnya pada tahapan ideate, desainer siap untuk memulai menghasilkan ide yang telah tumbuh dari tahapan empathize dan sudah menganalisis dari tahapan define. Jadi pada tahapan ideate ini si desainer udah bisa membuat idenya dari tahapan empathize dan define sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada tahapan prototype. Pada tahapan prototype, tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype sendiri dibagi menjadi dua tim, yaitu tim sendiri dan juga tim departemen lain. Selanjutnya yang terakhir terdapat tahapan tes, yang dimana desainer menguji produk secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama masa prototyping. Tahapan tes ini adalah tahapan terakhir pada metode design thinking. Selanjutnya terdapat metode agile development. Agile adalah sekumpulan prinsip yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak di mana solusi ini dikembangkan melalui kolaborasi antar tim beda lintasan. Pada metode Agile Development terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama menggunakan kepuasan pelanggan, yang kedua menerima perubahan kebutuhan, yang ketiga mengirimkan perangkat lunak yang berfungsi dengan frekuensi yang telah ditentukan, yang keempat pengembangan dan stakeholder harus bekerja sama sepanjang proyek berlangsung, yang kelima membangun proyek di sekitar individu yang termotivasi dengan memberikan dukungan dan kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian melakukan percakapan tatap muka untuk memberikan komunikasi yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya perangkat lunak yang berfungsi adalah uh, ukuran utama kemajuan. Selanjutnya, Agile mendorong kemajuan berkelanjutan dengan mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Kemudian, perhatikan berkelanjutan pada keunggulan teknis dan desain yang baik untuk meningkatkan kelincahan. Selanjutnya, kesederhanaan adalah seni meminimalkan jumlah pekerjaan yang tidak perlu. Kemudian yang ke-8 adalah hasil pekerjaan yang baik muncul dari tim yang mampu mengorganisir diri sendiri. Yang terakhir, tim harus merenungkan bagaimana menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyempurnakan perilaku mereka.
Dari prinsip tersebut membantu tujuan Agile untuk tetap fokus pada pengiriman nilai yang berkelanjutan kepada pelanggan. Kemudian terdapat beberapa metode pada Agile Development. Yang pertama ada perencanaan. Pada tahapan ini memahami tujuan project dan mengidentifikasi kebutuhan dan fitur-fitur yang akan dikembangkan. Kemudian terdapat metode desain, yang dimana pada metode ini tim pembuatan prototipe akan melanjutkan membuatkan fitur desain yang termasuk wireframe, mockups, dan arsitektur sistem. Kemudian pada metode ketiga yaitu pengembangan, tim pengembangan menulis kode untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang telah dirancang dan didesain. Selanjutnya pada metode yang keempat yaitu pengujian, memastikan fitur bekerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya, terdapat metode peluncuran pertama, yaitu peluncuran pertama disebut juga dengan deployment. Pada tahapan ini menerapkan fitur yang telah diuji ke lingkungan produksi. Setelah itu, terdapat metode evaluasi, yaitu meninjau fitur yang telah diluncurkan. Kemudian terdapat metode peluncuran 2 atau deployment 2, yang merupakan tahapan di mana fitur baru secara resmi akan diluncurkan dan tersedia untuk pengguna akhir. Kemudian pada metode yang terakhir yaitu pemeliharaan. Setelah peluncuran atau deployment, tim memantau fitur dan terus melakukan perbaikan atau peningkatan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat metode sprint, di mana desain sprint ini adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk memvalidasi ide berdasarkan desain, uji coba, prototipe, kolaborasi, desain sprint. Metode sprint ini sangat praktis karena bisa dikerjakan dalam waktu 5 hari dengan 5 langkah kerja. Yang dimana 5 langkah kerja itu yang pertama ada understanding atau memahami, yang dimana pada tahapan ini memahami semua masalah yang ada pada proyek tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu diverse atau mengembangkan. Pada tahapan ini anggota tim akan melakukan brainstorming terhadap ide-ide yang ada. Kemudian memberikan gagasan atau ide sebanyak-banyaknya pada tahapan ini. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu decide atau memutuskan. Yang sebelumnya sudah melakukan brainstorming, membuat banyak ide, pada tahapan ini memutuskan kira-kira mana ide terbaik yang bisa dikembangkan. Kemudian pada tahapan keempat yaitu create prototype atau membuat prototype. Jadi setelah memutuskan ide mana yang terbaik akan dilanjutkan untuk membuat atau mengembangkan prototype berdasarkan ide tersebut. Yang dimana bisa menggunakan Figma, Sketch, Keynote, Balsamic, atau beberapa alat lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu validate atau validasi. Jadi tahapan terakhir dari desain sprint ini setelah membuat prototype akan dilakukan uji atau dinilai oleh user. Nah, pengujian ini termasuk dalam tahapan penting yang bisa diimplementasikan pada desain sprint. Nah, baiklah, selanjutnya di sini adalah hasil dari review paper yang saya lakukan dengan judul perancangan desain UI UX pemesanan tiket travel berbasis web pada PT RM Anja menggunakan metode design thinking. Baiklah, di sini saya mengambil papernya dari jurnal JITET, Jurnal Informatik dan Teknik Elektrik Terapan. Pada paper ini menggunakan design thinking, yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan beberapa ide untuk menghasilkan solusi yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, pada design thinking ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa metode atau tahapan dari design thinking ini. Berdasarkan dari paper yang sudah saya review, pada tahapan empathize ini menentukan atau memahami perasaan orang lain berdasarkan situasi, masalah, atau keadaan tertentu. Nah, pada tahapan ini juga disediakan research problem, research question, dan jawabannya dijawab menggunakan empathy map. Kemudian setelah menjawab research question dan research problem menggunakan empathy map, terdapat metode define. Nah, pada metode define ini menyesuaikan lagi terhadap kebutuhan yang ada di empathize. Jadi, pada paper ini menggunakan dua user persona, yaitu admin dan juga pengguna. Yang dimana di sini terdapat user persona dan POV dari admin, dan juga user persona dan POV dari pelanggan. Ini saya dapatkan dari paper yang saya review.
Setelah sudah menentukan eh, pengguna yang akan di review atau di analisis, di sini akan melakukan ideate. Nah, pada ideate ini langsung dijelaskan secara detail. Nah, pada tahap ideate ini di sini menjelaskan mengenai flowchart, user flow, information architecture, wireframe, dan mockup dari sistem UI UX yang dibuat, yaitu tentang PT Armanja. Kemudian setelah membuat wireframe dan mockup, dilakukan metode selanjutnya yaitu prototype, yaitu membuat flow dari sistem tersebut. Nah, setelah melakukan prototype, di sini melakukan testing menggunakan kuesioner SOS, yang dimana dari testing tersebut menghasilkan nilai akhir dengan rata-rata skor SOS sebesar 82,27 yang dibuatkan menjadi 82, yang dimana desain website pemesanan tiket travel ini mendapatkan rating excellent. Baik, kesimpulan dari paper tersebut, penelitian telah menghasilkan prototipe website pemesanan tiket PT RM Anja yang dirancang dengan metode design thinking. Prototipe ini telah melalui beberapa tahapan pengembangan, mulai dari kebutuhan pengguna hingga pengujian desain. Ini mana dari pengujian desain itu mendapatkan skor sebesar 82,2 termasuk dengan rating excellent termasuk dengan grade B. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai user design approach serta review paper mengenai salah satu metode user design approach. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.